Ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi langsung sebesar 191,9 triliun rupiah sepanjang kuartal 2 2020. Realisasi ini turun 4,3% dibandingkan angka realisasi kuartal 2 2019 dan turun 8,9% dari kuartal 1 2020. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi modal asing dan dalam negeri pada semester 1 2020 mencapai 402,6 triliun rupiah atau 49,3% dari target pada tahun ini. Realisasi investasi Indonesia sebesar 191,9 triliun rupiah sepanjang April hingga Juni 2020. Realisasi di kuartal 2 2020 itu mengalami penurunan 4,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 200,5 triliun rupiah. Begitu pula dibandingkan dengan kuartal 1 2020 yang sebesar 210,7 triliun rupiah, tercatat turun 8,9%. BKPM mentargetkan realisasi investasi kuartal 2 2020 di atas 200 triliun rupiah. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi itu memang tak sesuai harapan yang ditargetkan BKPM. Target yang meleset tersebut tak lepas dari tekanan pandemi COVID-19 terhadap perekonomian domestik maupun global. Barang tentu bukanlah hasil yang menjadi rencana BKPM, karena rencana BKPM lebih dari 200 triliun untuk kuartal kedua. Tapi karena kondisi COVID, teman-teman tahu sendiri, itu sangat berat. Harus kami akui lah bahwa kuartal kedua ini di mana adalah periode yang sangat berat. Kami bekerja maksimal, kami datangin satu persatu perusahaan, kami tanyakan kepada mereka apa masalahnya, dan sekarang di BKPM baik deputi, direktur, udah kayak staf aja, karena semua turun di lapangan untuk memastikan teman-teman dalam realisasi investasi. Baik investasi yang baru mau datang, ataupun teman-teman yang sudah berinvestasi, yang sudah jalan. Dari total investasi semester 1 tersebut, penanaman modal dalam negeri masih lebih tinggi dari penanaman modal asing. Realisasi PMDN pada periode ini adalah sebesar 207 triliun rupiah atau 51,4% dari total investasi. Dan realisasi PMA sebesar 195,6 triliun rupiah atau 48,6%. Adapun serapan tenaga kerja dari aliran investasi sepanjang semester 1 mencapai 566.194 pekerja dari 57.815 proyek. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, Badan Koordinasi Penanaman Modal bakal menggenjot realisasi investasi pada semester 2 2020. Lantas strategi apa saja yang akan dilakukan BKPM agar investasi ini mengalir ke Indonesia? Dan bagaimana menghadapi persaingan menggait investor dengan negara lain di ASEAN? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Deputi Bidang Promosi BKPM, ada Pak Iqmal Lukman, serta Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, ada Mas Eka Sastra, dan juga pakar ekonom maksud kami dari UGM, yaitu ada Bu Sri Adiningsi. Saya sapa dulu di ujung telekonferensi kami Pak Iqmal dan juga Ibu Sri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi, dan juga ada Mas Eka di studio yang sudah hadir. Saya ke Pak Iqmal dulu. Saya ingin mengkonfirmasi mengenai data yang sudah kami terima dari BKPM bahwa ternyata semester 1 2020 ini investasi baru 49,3% dari target, yaitu sebesar 817,6 triliun targetnya di 2020. Ini mengalami penurunan. Apa yang menjadi kendala, Pak Iqmal? Terima kasih, Mbak Popi. Ya, jadi target yang disampaikan tadi itu sebenarnya adalah target yang dibuat oleh pemerintah pada saat dengan asumsi kondisi normal, ya, dengan asumsi kondisi normal. Nah, memang kita semua mengalami dan tahu bahwa ternyata kondisi ada pandemi COVID, sehingga mau tidak mau terjadi sedikit koreksi dalam kenyataan di lapangan, sehingga mengurangi sedikit atau berkurang sedikit dari target yang kita harus capai, hanya 49,3%. Nah, kita lihat sebenarnya memang yang agak sedikit menurun agak lumayan itu ada di kuartal 2, ya, karena kita lihat bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia itu kan mulainya sebenarnya adalah bulan Maret, pertengahan bulan Maret, ya.
Jadi sebenarnya dan sampai saat ini betul-betul masih melanda di Indonesia ini. Nah jadi dan memang bulan ini 3 bulan terakhir ini memang cukup berat kondisinya dan memang kita akhirnya hanya bisa mencapai 49,3% dari target normal ya. Dari target normal yang kita tetapkan pada tahun lalu dengan asumsi kondisi ekonomi normal. Nah inilah kondisi yang terakhir karena adanya pandemi COVID ya. Nah kenapa seperti itu? Karena pertama banyak perusahaan-perusahaan yang karena di negaranya bersangkutan ada kena pandemi COVID juga, maka tenaga ahlinya tidak bisa datang ke sini sehingga tidak bisa mengoperasikan perusahaan. Kemudian juga karena pangsa perusahaan sudah semakin mengecil akibat melemahnya daya beli karena adanya pandemi COVID ini, maka kapasitas perusahaan rata-rata agak mulai menurun, ada yang 70%, ada yang 60%. Nah, tapi untuk bidang-bidang usaha yang lain malah justru meningkat, misalnya telekomunikasi, alat-alat kesehatan, farmasi, dan lain-lainnya. Begitulah kira-kira peta dari realisasi investasi pada semester 1 2020 ini. Baik, Pak Iqmal, tadi melalui tayangan yang kami putarkan, Pak Bahlil bilang bahwa sudah melakukan berbagai usaha dengan mendatangi investor, lalu mempertanyakan kenapa dan juga melihat bagaimana apakah investor ini masih punya kepercayaan. Tapi di lapangannya seperti apa yang mereka sampaikan kepada BKPM terkait bagaimana strateginya nanti untuk menambah investasi ini? Ya. Terima kasih Mbak Upi. Jadi memang kepercayaan investor kepada Indonesia masih sangat tinggi, ya, masih sangat tinggi. Nah ini salah satu indikasi yang menarik adalah bahwa di masa pandemi COVID ini kita Indonesia syukur sudah bisa memenangkan sedikit persaingan dalam rangka menarik relokasi investasi dari China ya. Nah, kenapa saya katakan ini sudah lumayan agak sedikit bersyukur kita? Karena kenapa? Karena dulu tahun 2000 tahun yang lalu tahun 2000 yang lalu 2 tahun yang lalu itu dari 33 perusahaan yang relokasi dari China itu tidak ada satupun datang ke Indonesia. Ya, tapi pada tahun ini ada sekian banyak perusahaan yang relokasi dari China dan kita sudah berhasil menangkap 7 diantaranya. Nah, kemudian ada 17 lagi yang sudah kita lakukan komunikasi, 7 yang sudah pasti, ya mereka akan merealisasikan dan mudah-mudahan pada tahun ini semua bisa langsung produksi. Kemudian 17 yang dalam komunikasi yang intensif dan masih ada lagi 119 potensial investor yang sedang kita dekati. Nah, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah dan ini terjadi di masa pandemi COVID, ya. Jadi di pandemi COVID. Jadi kan ini kan merupakan suatu kepercayaan ya bagi investor yang dari luar bahwa dalam situasi seperti ini mereka masih bisa memilih Indonesia untuk tempat mereka berinvestasi. Nah itu salah satu indikasi. Nah kemudian di lain hal kita juga melakukan fasilitasi perusahaan yang existing sudah beroperasi. Jadi kalau kita lihat dulu ada sekian banyak perusahaan baik dalam maupun luar negeri itu mereka sudah mendapatkan izin ya dan sudah beroperasi. Nah, tapi kita mengawal mereka. Kita mengawal mereka jangan sampai melihat mengawal kemudian menanyakan apa sih hambatan-hambatan. Nah, hambatan-hambatan inilah yang kita selesaikan dalam waktu cepat secara paralel. Jadi kita melakukan percepatan perizinan dengan melakukan perizinan-perizinan yang masih dimungkinkan untuk dilakukan secara paralel. Nah ini kan kita menyangkut dengan momentum. Kalau kita tidak melakukan ini, kita khawatir mereka akan pergi. Pak Iqmal, maaf saya interupsi sedikit. Tadi ada disebutkan 7 perusahaan dan juga 17 perusahaan dalam komunikasi intensif. Ini perusahaan mana saja dan sektornya apa saja? Nah, ini perusahaannya ini, jadi kalau yang 7 perusahaan ini pertama saya sampaikan dulu nilai realisasi investasinya itu adalah 850 juta US dollar. Ya. Dan potensi penyerapan tenaga kerjanya itu 30.000 orang. Ya. Nah, investasi ini berasal dari 4 negara, ya, mulai dari Amerika, kemudian Korea, Jepang dan Taiwan. Nah, 7 ini sudah pasti dan kemarin baru saja groundbreaking. Jadi yang diumumkan oleh Bapak Presiden di Batam pada tanggal 30 Juni yang lalu. 2 hari yang lalu sudah melakukan groundbreaking di Subang, ya. Nah, karena pertanyaan kenapa mereka secepat itu bisa melakukan groundbreaking? Karena kita melakukan percepatan perizinan, melakukan percepatan perizinan sehingga mereka sudah bisa memulai konstruksinya. Nah, sekarang kenapa mereka bisa mulai percepatan perizinan? Nah, inilah karena adanya dukungan yang baik sekali, kolaborasi yang baik sekali antara pemerintah pusat dengan
pemerintah kabupaten, kebetulan karena berlokasi di Subang, maka kita bicara pemerintah Kabupaten Subang, Bapak Bupatinya sangat pro investasi, mereka sangat mendorong, ada hal-hal yang mereka bisa jamin, mereka jamin, sehingga si perusahaan bisa melaksanakan waktu cepat dan mudah-mudahan dalam bulan Oktober, ya, bulan Oktober ini bisa produksi komersial dan itu bergerak di bidang sektor elektronika. Jadi memang semuanya, Mbak Popi, 7 perusahaan itu semuanya bergerak di bidang manufaktur. Manufaktur. Baik, Ya, ini kabar baik untuk manufaktur dan baik manufaktur dan juga industri kita di Indonesia. Saya mau minta tanggapan Mas Eka terkait hasil realisasi investasi kita di semester 1. Kalau dari dunia usaha sendiri seperti apa Mas Eka melihatnya? Oke, terima kasih Mbak Popi. Kalau dari dunia usaha sendiri kami sangat memberikan apresiasi dan juga optimis. Ternyata apa yang kita duga selama ini bahwa kita akan jauh terpuruk di triwulan kedua ini karena kan awalnya di bulan Maret nih. Tapi ternyata melalui konferensi pers yang dilakukan oleh BKPM kemarin kami sempat mendiskusikan dan ternyata memberikan memberikan sebuah sinyal yang positif, memberikan sebuah optimisme bukan cuma kepada kami tapi juga teman-teman di daerah bahwa ternyata ekonomi kita bergerak walaupun di tengah situasi pandemi seperti ini. Nah, harapan kita sinyal seperti ini tetap berjalan dan kerja keras dari teman-teman BKPM bisa berlanjut bukan cuma pada masa Covid, tapi berlanjut terus karena terus terang kami juga banyak terbantu bukan karena kepala BKPM senior kami bukan karena secara objektif ada banyak hal yang kita dibantu baik misalnya perizinan-perizinan. Kalau perizinan kesehatan kemarin itu dalam 1 hari sudah bisa terbit melalui teman-teman BKPM dan juga melalui beberapa fasilitasi terhadap mitra kerja kami di luar negeri yang ternyata bisa berkunjung di tengah situasi ini. Harapan kita sih agar berlanjut terus Mbak kerja seperti ini dan bisa lebih kita intensifkan. Baik, itu dua hal yang cukup membuat para pelaku usaha ini terbantu soal perizinan dan juga fasilitasi dari pemerintah. Baik, saya minta pendapat dari dan juga tanggapan dari Ibu Sri terkait pandemi ini, seperti apa dampaknya Ibu Sri? Dampak dari pandemi ini terhadap outlook investasi kita. Ya, terima kasih. Saya kira saya senang sekali mendapatkan kabar bahwa ternyata dalam masa pandemi yang saya kira cukup berat pada kuartal 2 tahun ini masih ada PMA dan PMDN ya, realisasinya meskipun turun 4% ya. 4,3%, tapi bahwa dalam masa pandemi di mana masyarakat kita semuanya kan juga awal-awalnya gagap, juga agak bingung gitu ya kalau kita cermati dan juga banyak di mana dunia usaha bisnis itu tutup ataupun bahkan UMKM yang kemudian tidak beroperasi. Tapi saya senang sekali ternyata di luar dugaan bahwa PMA, PMDN ya ini ternyata realisasinya masih tumbuh ya. Maksud saya masih positif, masih ada meskipun masih dibandingkan kuartal 1 yang sama tahun lalu. Jadi ini merupakan satu prestasi menurut saya meskipun memang mungkin tidak mencapai targetnya, tapi bahwa masih ada realisasi investasi luar biasa. Baik, oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk membahas apa saja strategi yang bisa dilakukan dan coba kita nanti berkaca pada beberapa data termasuk perbandingannya di 2019 seperti apa. Tapi kita akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.